Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang media dan perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammadul Amri dan juga teman-teman saya Rehan Erza Alfarisi dan juga Devia Reska Awali Muladika. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rehan Erza Alfarisi. Kami akan menjelaskan mengenai hubungan antar teknologi dan perubahan sosial. Di dalam kehidupannya, masyarakat pasti akan mengalami apa itu namanya suatu perubahan, yang dimana perubahan-perubahan itu sendiri tidak hanya menuju suatu kemajuan, tetapi juga menuju ke arah suatu kemunduran. Perubahan-perubahan itu juga terjadi secara cepat, yang dimana dapat menimbulkan suatu kejutan budaya atau kultur shock bagi masyarakat sekitar. Perubahan-perubahan itu juga terjadi di berbagai aspek kehidupan seperti peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi atau keyakinan. Modernisasi tidak hanya milik masyarakat yang bermukim di daerah perkotaan saja. Sekarang ini sentuhan-sentuhan modernisasi telah menjalar ke berbagai pelosok daerah. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sarana dan prasarana di bidang telekomunikasi yang amat memudahkan kehidupan manusia. Begitupun orang masyarakat pertanian yang umumnya identik dengan daerah di pedesaan yang tidak luput dari euforia akan modernisasi. Masyarakat pertanian yang dulunya dianggap terbelakang dalam penyerapan dan penguasanya akan teknologinya. Jika dulunya masyarakat pertanian cenderung kolot akan hal-hal yang bersifat inovatif, hal lainnya dengan sekarang ketergantungan dengan teknologi seakan menjadi bagian hidup mereka. Sebagai contoh, untuk membeli bibit saja mereka rela datang jauh-jauh dari rumah untuk pergi ke toko atau pusat penjualan sarana produksi pertanian seperti bibit, benih, dan juga pupuk atau pestisida. Hal ini mengidentifikasikan masyarakat pertanian setelah sepenuhnya dapat menerima sentuhan teknologi dalam kehidupan mereka. Dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung ikut andil untuk memberikan perubahan yang besar dalam penyebar luasan informasi atau gagasan. Internet atau handphone merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi dan saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi sebagai kalangan. Contohnya, kebanyakan masyarakat era modern cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan handphone melalui media sosial. Padahal dulu berkomunikasi kita harus mengirim surat atau menggunakan jasa wartel. Untuk materi kedua, kita akan membahas mengenai studi tentang media. Apa itu studi tentang media? Studi tentang media merupakan korelasi atau cara pandang media terhadap aspek politik, sosial, dan budaya masyarakat. Studi media tersendiri ini memiliki dua perspektif sosiologis, yaitu perspektif pluralis dan perspektif marxis. Kedua perspektif ini memiliki pandangan yang berbeda, baik mengenai masyarakat maupun media massa. Diketahui juga di sini ada 3 asumsi perspektif pluralis tentang media. Yang pertama, media memberikan kesempatan dan sarana di dalamnya agar debat publik bisa jadi terjadi di situ. Yang kedua, media memberikan informasi bagi publik untuk bertindak. Yang terakhir adalah media adalah sebuah institusi independen yang bebas dari kekuatan ekonomi dan pemerintah. Lalu ada 3 asumsi perspektif Marxis tentang media. Yang pertama, media massa dimiliki oleh orang-orang atau kelompok-kelompok borjuis atau pemilik faktor-faktor produksi. Yang kedua, media beroperasi sesuai dengan kepentingan umum kaum borjuis. Dan yang terakhir, media mempromosikan kesadaran palsu kepada para pekerja. Kesadaran palsu adalah kesadaran yang terjadi ketika pekerja menganggap seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa mereka atau dia adalah seorang pekerja. Seorang pekerja yang dimaksud adalah merasa menjadi seorang borjuis. Baik, materi selanjutnya yaitu media dan perubahan sosial. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK menghadirkan media baru, yaitu hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memberikan dampak yang cukup signifikan untuk perubahan media. Perkembangan teknologi ini mendorong munculnya media baru, yaitu media yang dapat mempermudah beragam aktivitas manusia. Media baru ini mendorong perubahan-perubahan sosial yang dapat menyebabkan perubahan sosial dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan media. Media dibagi menjadi 3 pendekatan dalam Marxis, yaitu pendekatan strukturalis. Pendekatan strukturalis yaitu memeriksa tanda-tanda pada media untuk memperlihatkan bahwa media lebih condong untuk melayani salah satu kelompok yang lebih dominan. Yang kedua, pendekatan politik ekonomi. Pendekatan politik ekonomi yaitu memandang bahwa faktor ekonomi mempengaruhi politik dan juga melihat bagaimana kekuasaan yang mempengaruhi media dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi.
Yang ketiga, yaitu pendekatan kulturalis. Pendekatan ini melihat bahwa media memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kesadaran publik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devia. Materi kelima yang akan kita bahas yaitu perspektif teori Marshall McLuhan dari determinisme teknologi. Menurut teorinya Marshall McLuhan tahun 1962. Yang pertama, determinisme teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Yang kedua, perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemampuannya sendiri. Dan yang ketiga, ada manusia tergantung pada media. Dan yang keempat, teori determinisme menjelaskan bahwa penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi merupakan faktor yang mengubah kebudayaan manusia. Dan yang terakhir atau yang kelima, budaya kita itu dibentuk dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Dalam bukunya McLuhan, Little John tahun 1962, pada halaman 341 sampai 347, itu membagi periodisasi perkembangan komunikasi menjadi 4 bagian, yaitu Triple Age, Literate Age, The Print Age, dan Electronic Age. Yang pertama ada Triple Age. Di saat era purba, manusia hanya mengandalkan indera pendengaran dalam berkomunikasi. Yang kedua, Literate Age. Dalam periode ini, fonetik alfabet menjadi bagian utama dalam perkembangan komunikasi manusia. Dan yang ketiga, ada Literate Age, dianggap sebagai prototipe dan revolusi industri yang terjadi di belahan dunia. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Electronic Age. Era ini juga diwakili oleh munculnya telegraf sederhana pertama oleh Samuel M. yang memicu produk komunikasi yang berbasis elektronik dan komputerisasi. Materi keenam yang akan kita bahas yaitu perspektif teori Raymond Williams. Definisi budaya menurut Raymond Williams mengandung 3 hal penting. Pengertian 3 yang disarankan oleh Raymond Williams ini, maka akan didapatkan 3 wujud dari kebudayaan tersebut, selaras dengan yang dikemukakan oleh J.J. Honigman, yaitu pertama, wujud gagasan ideal. Wujud gagasan ini adalah wujud kebudayaan yang bersifat abstrak. Dia tidak dapat diraba ataupun disentuh. Yang kedua ada wujud aktivitas atau tindakan. Wujud aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan yang berupa tindakan yang berpola dari manusia di dalam suatu masyarakat. Seiring juga wujud ini dikatakan sebagai sistem sosial. Yang terakhir ada wujud artefak atau karya. Wujud artefak atau karya adalah wujud kebudayaan yang paling mudah untuk dilihat, diraba, disentuh, dicari, dan dinikmati. Wujud ini merupakan hasil dari aktivitas atau kegiatan manusia di dalam suatu masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.